Salam, salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang ke-6 kali ini kita masih berbicara tentang trigonometri lanjutan. Topik penjumlahan dan selisih dari dua buah sudutnya, baik untuk sinus, kosinus maupun tangent. Jadi tonton terus video pembelajaran dari Pak AS ya. Salam. Halo, salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang ke-6 kali ini kita masih berbicara tentang trigonometri lanjutan, tepatnya adalah trigonometri analitik bagian yang pertama ya. Perhatikan dulu mind mapping yang sudah Bapak buatkan ini. Di sini dari mind map ini sebelah kanan daripada layar ini terkait ya, kita belajar terkait memanipulasi sudut trigonometri ya. Sementara sebelah kiri dari layar ini adalah di sini terkait memanipulasi fungsi trigonometrinya. Jadi yang kita bahas dulu adalah memanipulasi sudutnya sebelah kanan. Tetapi di sini kita bahas dua kali pertemuan nanti. Pada pertemuan sekarang cukup kita bahas yang ini, yaitu rumus jumlah dan selisih dua buah sudutnya, baik itu untuk sin, cos maupun tangent. Baru pertemuan daring berikutnya kedua subtopik ini kita bahas, yaitu rumus jumlah sudut ganda dan rumus sudut setengahannya. Berarti sebelah kanan ini masih memanipulasi sudut kita ya. Oke ya. Sementara sebelah kiri dari layar ini adalah pertemuan daring berikutnya lagi, nanti kedua subtopik ini kita bahas gitu ya. Baru pertemuan berikutnya lagi yaitu pengayaannya yang ini, kira-kira gitu dia ya. Jadi dari mapping ini terlihat ruang lingkup materi bab baru, bab kedua kali ini ya. Perhatikan dulu memanipulasi sudut, tepatnya yaitu rumus jumlah dan selisih dua sudutnya. Jumlah dua sudut berarti sudut untuk sinus misalnya, berarti kita uraikan menjadi penjumlahan dua buah sudut yang berbeda ya. Misalnya ini sin dalam sudut A tambah B. Sementara rumus selisihnya atau pengurangan dua buah sudutnya untuk sinus misalnya, berarti dapat kita tuliskan sinus dalam sudut A kurang B ya. Kedua sudutnya ini berbeda nilainya atau besarnya nanti. Berlaku juga untuk cos maupun tangent. Oke ya, kira-kira demikian dia ruang lingkup atau mind mapping kita pada topik bab kedua matematika peminatan. Nah, karena kita hanya bahas tentang rumus jumlah dan selisih dua buah sudutnya yang ini ya, maka perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah kamu dapat memahami ya, kamu dapat memahami dan menerapkan rumus jumlah dan selisih dua buah sudutnya, baik itu untuk sinus, kosinus maupun tangent, dengan rajin dan giat atau semangat dengan cara belajar terus menerus. Baiklah, kita langsung ke pembahasan subtopik, yaitu rumus jumlah dan selisih dua sudut pada fungsi trigonometri. Perhatikan dulu subtopik kita tadi, yaitu rumus jumlah dan selisih dua buah sudut pada fungsi trigonometri. Karena kata trigonometri ini berarti ada 6 buah fungsi atau nama ya, sin, cos, tangent, kotangen, sekan dan kosekan. Nah, rumus ini hanya berlaku sebagai rumus dasar untuk ketiga nama saja, yaitu sinus, kosinus maupun tangent. Sisanya itu hanya pengembangan aja ya. Karena misalnya ya, kotangen itu kan sama artinya kebalikan tangen, sementara sekan sama artinya kebalikan kosinus,
Kosekan adalah sama artinya kebalikan dari sinus. Jadi cukup ya ketiga nama itu kita bahas untuk rumus, jumlah dan selisih dua buah sudutnya. Nah, yang pertama dulu rumus sinus dulu untuk jumlah dan selisih dua buah sudutnya. Perhatikan rumusnya. Kita hanya bermain rumus saja nanti ya. Bagaimana menerapkan rumus ini untuk pembahasan soalnya nanti, itu yang paling penting ya, endingnya. Perhatikan dulu nakku fungsi trigonometri untuk sinus, di mana di sudutnya di sini adalah kedua sudutnya adalah bentuk penjumlahan dan selisih ya. Kedua buah sudutnya di sini adalah berbeda ya nilainya atau besarnya nanti. Maka rumus sinus untuk jumlah dan selisih dua buah sudutnya, perhatikan yang di sebelah kanan ini, yaitu ingat aja ya kata sikokosi ya, sikokosi berarti sikokosi artinya adalah sin kali kos, kos tambah kos kali sin. Sementara plus minus di sini perhatikan aja ya, kalau dia dua buah sudutnya bentuk penjumlahan, maka bentuk yang di sini bentuk penjumlahan juga ya, berarti tandanya sama. Tetapi kalau dua buah sudutnya bentuk pengurangan atau selisih, maka pada penjabar rumusnya yang di tengah ini bentuk pengurangan juga. Oke ya, ingat ya cara menjabarkan rumus penjumlahan atau selisih dua buah sudut untuk sinus ini nakku, yaitu si koko si ya, si koko si. Perhatikan dulu contoh soal kita. Nilai dari sin 79 derajat kali cos 11 derajat tambah cos 79 derajat kali sin 11 derajat adalah, ya ini bagian A, dan bagian B ini dia contoh soalnya. Langsung saja kita ke pembahasan contoh soal ya. Baik, perhatikan ya bagian A tadi. Bapak tuliskan kembali soalnya. Sinus 79 derajat kali cos 11 derajat ditambah cos 79 derajat dikali sinus 11 derajat. Oke, ini bagaimanakah bentuk sederhananya ya? Kan kira-kira gitu dia ya. Perhatikan di sini anakku. Sudutnya di sini pada suku pertama ini dulu, yang ini adalah kita misalkan ini sudut A, kaitkan ke bentuk umum tadi ya, rumus sinus untuk jumlah dan selisih dua buah sudutnya. Ini adalah sudut kedua B, kita misalkan. Begitu juga ini sama, tinggal pengulangan aja. Ini sudut A dan ini adalah sudut B. Perhatikan di sini adalah bentuknya si kosi. Nah, berarti sesuai dengan penjabaran dari rumus sinus untuk penjumlahan dua buah sudutkah atau selisih dua buah sudutkah dia. Oke, perhatikan ya. Kalau dia di sini bentuk penjumlahannya berarti adalah bentuk penjumlahan dua buah sudut ya, bentuk penyederhanaannya. Berarti langsung saja sama dengan ya, ini sama artinya bentuk sederhananya adalah rumus sinus untuk jumlah dua buah sudutnya. Oke ya, perhatikan ya. Secara umum tadi kan sudutnya, penjumlahan dua buah sudutnya sudut A tambah sudut B ya. Sudut A nya gantikan 79 derajat besarnya, sementara sudut B gantikan 11 derajat. Oke, tinggal jumlahkan aja kedua buah sudut ini. Berarti sudut sinus besarnya adalah 90 derajat. Oke, 90 derajat nah itu ternyata sudut istimewa. Berarti sinus 90 nilainya adalah 1. Selesai. Jadi 1 ini merupakan hasil akhir ya. Hasil akhir dari soal bagian A.
Bagaimana kira-kira sebatas ini, boleh ya diikuti? Oke, kita bahas contoh soal bagian B. Baik ya. Dari soal bagian B, di sini cukup kita manipulasi kejumlahan dua buah sudut yang berbeda ya. Jadi sudut alfa tambah beta. Jadi sudut A tadi kita misalkan alfa, sudut B-nya adalah kita misalkan beta. Ini kan sudah diketahui besarnya 30 derajat ya. 30 derajat. Nah, bagaimana mengubahnya ke bentuk penjumlahan dua buah sudut untuk sinus? Ya, berarti kedua ruas ya. Kedua ruas ini kita bagaimanakan? Kita sisipkan saja ya. Kita sisipkan saja sinusnya ya, atau sinnya ya, di depan. Berarti ini sama artinya sinus. Oke, sebelah kiri ini sudah menjadi penjumlahan dua buah sudut yang berlainan ya. Di kanan juga harus sama ya, supaya dia tetap setara. Sinus dalam sudut 30 derajat, itu dia ya. Jadi tetap ekuivalen ini ya dengan soal awal ya. Baik, di sini aku ini kan bentuk sinus dalam bentuk penjumlahan dua buah sudut ya kan. Jabarkan saya dengan rumus. Ingat aja si kokosi tadi ya. Berarti sin kali cos, cos kali sin. Oke, di sini gantikan sudutnya alfa beta. Di sini nakku, kalau dua buah sudutnya bentuk penjumlahan, berarti di sini juga sama tadi ya. Tandanya ya, tambah juga atau penjumlahan juga. Sementara inilah sudutnya gantikan berulang alfa dan beta. Sama dengan sinus 30 derajat sebelah kanan. Berikutnya, sudah diketahui dari soal bagian B, nilai dari perkalian sin alfa dengan cos beta yang ini nilainya adalah 1/3 ya. Kalau kalian lihat ya lembar sebelumnya, ditambah inilah yang ditanyakan ya. Ini yang ditanyakan. Berarti kita tulis ulang cos alfa kali sin beta ya. Sama dengan sin 30. Berapakah nilai sin 30? Oke, sudut istimewa setengah. Nah, dari sini dapat kita pindahkan sepertiganya ke ruas kanan, maka dapatlah yang ditanyakan, yaitu cos alfa kali sin beta sama dengan setengah ya. Oke, ini pindah ruas ke sebelah kanan menjadi minus ya, atau kurang ya, kurang dari 1/3. Nah, dari sini nagu setengah kurang 1/3 ini kan menyamakan penyebut ya, caranya lewat perkalian silang saja ya. Berarti 3 kali 1 3 kurang 2 kali 1 2, semuanya ini dibagi dengan penyebut kali penyebut 2 kali 3 ya. 2 kali 3 adalah 6. Kesimpulannya, nilai daripada cos alfa kali sin beta sama dengan ya, oke, kita kurangkan 3 kurang 2 1 per penyebut ya, berarti 1/6 lah hasil akhirnya. Bagaimana kira-kira sebatas di sini, bisa diikuti? Bisa ya. Baik nakku, kita lanjutkan ke bentuk ini ya, ke bentuk bagian B, yaitu rumus untuk kosinusnya ya. Tapi di sini tetap memanipulasi sudut dalam bentuk penjumlahan dan selisih ya, dua buah sudutnya. Hanya di sini untuk fungsi trigonometri kosinus. Tadi kan sinus ya. Perhatikan dulu rumusnya ya. Perhatikan dulu rumus cos untuk penjumlahan dan selisih dua buah sudutnya. Cos dalam penjumlahan dua buah sudut, sudut A tambah sudut B, berarti rumus yang aku adalah cos A kali cos B. Di sini tandanya sudah berlawanan ya. Kalau penjumlahan dua buah sudut, berarti penjabarannya di sini menjadi kurang dia ya. Berarti tambah menjadi kurang gitu loh ya. Sin A kali sin B.
Tetapi kalau sudutnya mula-mula bentuk selisih atau pengurangan, maka pada penjabarannya di sini adalah menjadi berlawanan tanda atau menjadi positif atau tambah ya. Oke, jadi rumus untuk mengingat atau menghafal rumus kosinus untuk penjumlahan atau selisih dua buah sudut yang berbeda ini, ingat aja kata ini, koko sisi ya. Berarti cos kali cos, sin kali sin. Oke, diantara koko dengan sisi ini, ingat ya, tandanya wajib berlawanan dengan sebelumnya ya. Apakah penjumlahan berarti menjadi pengurangan, kalau pengurangan menjadi penjumlahan. Baik, perhatikan dulu contoh soal kita nakgo ya. Contoh soal yang pertama atau bagian A adalah bentuk sederhana dari sin 4x kurang sin 3x kurang cos 4x kali cos 3x sama dengan berapa katanya ya? Sama dengan berapa katanya. Nah, di sini bagian B dulu kita lihat. Ini sin alfa 3/5 dengan alfa adalah sudut tumpul, maka hasil dari cos alfa tambah 60 derajat sama dengan berapa katanya. Oke, kita bahas mulai dari A. Hanya sebelum itu perhatikan dulu catatan di sini nak ya. Cos dalam bentuk penjumlahan dua buah sudutnya ya, sudut A tambah sudut B, ini tidak sama dengan cos A tambah cos B. Artinya nakku, jangan sekali-sekali kamu kalikan bentuk cos ini ke dalam sudutnya. Ini dia senyawa ini ya, satu unsur ini, bukan perkalian ini, bukan ya. Jadi sudutnya ini adalah dia di dalam cos. Jadi dia ini satu unsur ya, tidak boleh dikalikan. Ini bukan perkalian, tetapi ini satu unsur, sehingga ini tidak sama ya, hati-hati. Oke, kembali ke contoh soal bagian A yang ini kita bahas. Bapak tuliskan kembali contoh soal bagian A, yaitu bentuk sederhana dari sinus 4x kali sinus 3x dikurang cos 4x kali cos 3x sama dengan apa katanya ya. Oke, karena hasil akhir belum kita ketahui, kita misalkan aja dalam bentuk variabel baru ya. Kita misalkan variabel P misalnya. Oke, kalau kita lihat tadi rumus cos untuk jumlah maupun selisih dua buah sudutnya adalah cara menghafalnya tadi koko sisi. Sementara soal kita ini adalah sisi koko gitu loh ya. Terbalik dia. Jadi caranya bagaimana ini supaya kita arahkan sama ke rumus. Oke, kedua ruas ini langsung saja kita kalikan tanda negatif. Oke ya, karena dia tetap setara. Berarti positif di sini menjadi negatif, sementara negatif di sini menjadi positif. Berarti boleh dong kita rokerkan aja dia ya. Oke, kita rokerkan atau tukarkan urutannya. Berarti cosnya sudah menjadi positif. Positif cos 4x kali cos 3x, yang semula sinusnya koefisiennya positif menjadi minus atau kurang, sin 4x kali sin 3x sama dengan diurus kanan juga wajib kali minus ya, supaya dia tetap setara ya, min P. Oke, perhatikan di sini, ini kan sudah berbentuk koko sisi. Berarti inilah rumus untuk cos dalam bentuk penjumlahankah atau pengurangan atau selisih dua buah sudutnya. Oke, perhatikan kalau di sini dia selisih, berarti di sini dia wajib berlawanan ya. Berarti kalau berlawanan ya berarti positif dong. Oke, berarti bentuk penjumlahan dua buah sudut ya. Oke, ini kita misalkan tadi sudut A, ini sudut B. Berarti gantikan kemari, sudut A nya gantikan 4x, sudut B nya adalah 3x, kan gitu ya. Oke, sama dengan minus P. Berarti di sini nago sudutnya boleh kita jumlahkan adalah 7x sama dengan min P. Kita kan mau mencari nilai P tadi ya sebagai hasil akhir. Berarti kedua ruas ini kali minus lagi,
Nanti sama artinya B sama dengan minus cos 7x. Oke, kesimpulannya bagaimana anakku? Kesimpulannya adalah nilai dari sin, ya, nilai dari sin 4x kali sin 3x dikurang cos 4x kali cos 3x sama dengan P tadi, yaitu sama dengan, gantikan ini, minus cos 7x. Inilah hasil akhir atau bentuk sederhana contoh soal bagian A. Baik, kita lanjut ke contoh soal bagian yang kedua atau bagian B, ya. Perhatikan, Bapak tuliskan kembali di sini nakku. Soalnya bagian B, cos dalam sudut alfa tambah 60 derajat dikurang, ya. Maaf, sama dengan, ya. Oke, ini yang ditanyakan tadi, ya. Di sini dari pertanyaan ini dapat kita uraikan atau kita jabarkan ke rumus kosinus untuk penjumlahan dua buah sudutnya, ya. Jadi sudut A tambah B mula-mula, berarti sudut A-nya pandang alfa, sudut B-nya adalah pandang 60 derajat. Oke, kita jabarkan kokosisi, berarti cos kali cos, sin kali sin, kan gitu dia, ya. Nah, di sini tandanya apa? Kalau di sini tambah, maka di sini wajib berlawanan, ya. Berlawanan tanda. Oke, ya. Seperti sini bukan tambah tapi kurang atau selisih, ya. Sudutnya ikutkan aja ini A dan sudut B, berarti A-nya gantikan alfa, B-nya di sini gantikan 60 derajat. Kan gitu, ya. Berarti alfa ini juga adalah 60 derajat. Kan gitu, ya. Oke, turun ke bawah. Cos alfa, apakah sudah diketahui tadi dari soal? Belum, ya. Sementara sin alfa ini belum diketahui. Justru itu yang ditanyakan. Sementara ini sudah diketahui. Sin alfa tadi nilainya berapa tadi, Nakjo? Oke, diketahui. Sin alfa nilainya adalah 3/5. Nah, bagaimana mencari cos alfanya, ya? Untuk mencari cos alfanya, ya ingat aja, ya, perbandingan antar sisi pada segitiga siku-siku. Gambarkan segitiga siku-sikunya. Ini dia. Sudut alfanya misalnya kita letakkan di sini. Oke, ingat, ya, sinus yang dipandang dari sudut alfa perbandingan antar sisinya adalah demi, ya, depan per miring. Depan alfa adalah 3. Ini dia 3. Sisi miringnya sudah pasti yang ini. Sisi yang di depan sudut siku 5. Sementara sisi alasnya ini yang di sini dapat kita cari dengan menggunakan dalil Pitagoras. Nanti kalau kalian cari ini pasti hasilnya 4. Kan gitu, ya. Nah, perhatikan aku, ya. Ada syarat bahwa sudut alfa ini ternyata sudut tumpul. Itu informasi soal, ya, bagian B, ya. Sudutnya tumpul. Oke, kalau sudut tumpul artinya adalah sudut yang lebih besar dari 90 derajat, kan gitu, ya. Berarti kalau lebih besar dari 90 derajat kemungkinannya dia bisa terletak di kuadran kedua, ketiga, atau keempat. Yang pastinya bukan kuadran pertama. Sementara nilai sinus di sini adalah positif, kan gitu, ya. Nilai sinus di sini adalah positif. Sementara kita ketahui sebelumnya sinus yang bernilai positif jika sudut alfanya mula-mula terletak di kuadran pertama atau lancip, satu lagi kuadran kedua. Berarti sudut alfa yang informasinya tumpul ini pastilah terletak di kuadran kedua ini, ya. Gitu, ya.
Jadi dari sini dapat kita cari nilai cosnya, ya. Dapat kita cari nilai cosinus alfanya maksud Bapak, ya. Cos alfa sama dengan, ingat kalau cos alfa bernilai positif atau negatif, karena sudut alfanya terletak di kuadran kedua, berarti hanya sinus yang positif. Cosinus adalah negatif, sisipkan minus. Oke, baru kita ambil perbandingan antar sisinya untuk cosinus, ya. Sami, ya, samping per miring. Berarti sisi samping dari alfa adalah 4. Sisi miring kan sudah ditetapkan sisi yang di depan sudut siku-siku, yaitu 5. Jadi cos alfa nilainya minus 4/5 gitu loh, ya. Jadi dari sini Nakku dapat kita jawab pertanyaan. Pertanyaannya tadi adalah nilai dari cos apa? Cos dalam sudut alfa tambah 60 derajat adalah berapa katanya, ya. Yaitu, oke, Bapak pindahkan aja ke lembar berikutnya supaya lebih terang. Oke, kita pindahkan. Nilai dari cosinus dalam sudut alfa tambah 60 derajat, ini artinya penjumlahan dua buah sudut, ya. Jabarkan ke rumusnya kokosisi. Kokosisi berarti cos kali cos, sin kali sin, kan gitu, ya. Oke, sudut yang pertama adalah alfa, sudut yang kedua adalah 60 derajat. Alfa 60 derajat. Oke, di sini Nakku tandanya apa? Ini wajib berlawanan, ya. Harus berlawanan tanda sesuai dengan rumus tadi, ya. Berlawanan. Karena ini bentuk penjumlahan dua sudut, berarti di sini adalah bentuk pengurangan dia, berlawanan tanda, ya. Nah, dari sini cos alfa tadi kan sudah kita cari tadi nilainya, ya, yaitu minus berapa? Minus 4/5. Cos beta sudut istimewa nilainya adalah cos 60 maksud Bapak, sudut istimewa setengah, kurang sin alfa juga sudah diketahui dari soal mula-mula 3/5 kali sin 60 sudut istimewa nilainya adalah setengah akar 3. Oke, kita sernakan, kalikan ini perkalian antara pecahan atas kali atas, bawah kali bawah, ya, minus 4/10, kecilkan sama-sama bagi 2, berarti minus 2/5 dikurang 3/10 akar 3. Oke, nah dari sini, ya, dari sini dapat kita tuliskan, karena ini menyamakan, perhatikan dulu Nakku, ya. Sudut pertama di sini adalah bentuk pecahan tanpa akar, sudut kedua bentuk akar, berarti ini tak jenis, nggak bisa kita kurangkan atau selisihkan, ya. Berarti hasilnya tetap, paling kita setarakan saja dia, kita keluarkan tanda minusnya, minus dari 2/5 ini menjadi tambah 3/10 akar 3. Ini dia hasil akhirnya, ya. Bagaimana kira-kira contoh soal bagian B untuk rumus cos, penjumlahan dan selisih dua buah sudutnya? Boleh kira-kira Nakku? Oke, ya, boleh dong. Baik, nah sekarang untuk tangen, ya. Rumus tangen di sini masih terkait untuk jumlah dan selisih dua buah sudutnya. Perhatikan dulu rumus dasar kita. Tangen dalam bentuk penjumlahan dua buah sudut A tambah B atau selisih dua buah sudut A kurang B. Rumusnya ini dia yang sebelah kanan, bentuk pecahan. Tangen A plus minus tangen B. Berarti kuncinya di sini dia sama Nakku, ya. Kalau sudutnya bentuk penjumlahan, maka di sini juga fungsi tangennya menjadi tambah. Kalau selisih, berarti fungsi tangennya juga menjadi selisih. Tetapi di bagian penyebut bawah ini, hati-hati, ya. Satu, ini bukan plus minus tapi minus plus. Dia berlawanan, ya. Kalau sudutnya bentuk penjumlahan, di sini adalah jadi kurang. Kalau sudutnya bentuk pengurangan atau selisih,
Di sini berhentam menjadi tambah. Oke, tangan A kali tangan B. Oke, ya, pahami penjabaran rumus tangan ya untuk penjumlahan maupun selisih dua buah sudutnya ini. Baik, kita perhatikan dulu contoh soal kita. Contoh soal ada dua juga ya. Tentukanlah nilai dari tangan 69 tambah tangan 66 per 1 kurang tangan 69 kali tangan 66 derajat ya. Bagian B, jika diketahui tangan 5 per 6 dan tangan B 11, maaf 1 per 11 maksud Bapak, maka tentukanlah besar sudut A tambah B, kan gitu ya. Baik, kita jawab dari soal bagian A atau contoh soal bagian A. Kita jawab. Bapak tuliskan kembali contoh soal bagian A, yaitu tangen dari 69 derajat ditambah tangen dari 66 derajat per 1 kurang tangen 69 derajat kali tangen 66 derajat. Baik ya, ini kan sama ke rumus tangen. Pertanyaannya adalah penjumlahan atau selisih dua buah sudutnya, kan gitu dia ya. Ingat, kalau di sini dia tambah, berarti di sini wajib sama ya, tambah juga, kan gitu dia. Kita aja kuncinya ya. Berarti ini adalah bentuk penjumlahan dua buah sudut untuk tangan. Oke, sudut A nya 69 pandang, sudut B nya 66, gantikan 69 tambah 66 derajat, berarti tangan dari 135 derajat. Baik, di sini nakku, bagaimana melancipkan sudut tangan yang besarnya 135 derajat? Terletak di kuadran keberapakah ini? Kuadran kedua, kan gitu ya. Kalau tangan kuadran kedua bernilai negatif kah atau positif? Oke ya. Yang positif kedua hanya sinus, berarti cos pasti negatif, tangan juga negatif. Gitu ya. Tuliskan kembali fungsi trigonometrinya tangan. Masukkan rumus sudut kuadran kedua 180 derajat kurang alfa. Alfa ini sudah lancip. Artinya 180 derajat kurang berapakah supaya setara dengan 135 derajat ini? Tentu ya kurang 45 derajat, kan gitu dia ya. Berarti minus tangan. Oke, buang batas sudut 80, 45 derajat, yang lancip ini kita ambil, pindah kemari 45 derajat. Berarti minus tangen 45 derajat, berapa nilainya? 1, berarti negatif 1. Itulah hasil akhir. Baik, kita bahas bagian B. Contoh soal bagian B, Bapak tuliskan kembali soalnya dulu supaya ingat ya. Tangen A diketahui 5 per 6 ya, gitu tadi ya. Sementara tangen B juga sudah diketahui nilainya adalah 1/11 ya. 1/11. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah besar sudut A tambah sudut B. Oke. Kita bahas langsung ya. Baik, langsung aja nakku, kita uraikan ke rumus penjumlahan dua buah sudut untuk tangan ini ya. Langsung jabarkan, berarti tangan A, oke, di sini sama ya. Kalau penjumlahan dua buah sudut berarti sini jadi tambah juga. Tangan A tambah tangan B per 1. Sementara di bawah di sini berlawanan dari sebelumnya ya, penjumlahan dua buah sudut. Berarti sini berlawanan, tanda menjadi kurang ya. Di sini dikalikan dia tangan A kali tangan B. Oke. Sementara nilainya kan sudah diketahui tadi. Nilai dari tangan A, berapakah nilai dari tangan A? Nilai dari tangan A adalah 5 per 6, gantikan. Oke, tambah tangan B 1 per 11. Oke, per 1 kurang tangan A 5 per 6 kali 1/11.
Nah, dari sini kita sernakan yang di pembilang. Penjumlahan dua buah sudut berarti menyamakan penyebut lewat perkalian silang saja. Langsung saja kita kalikan silang. 5 kali 11 55 ditambah 6 kali 1 6, dan semuanya ini dibagi penyebut kali penyebut. 6 kali 11 66, kan gitu dia ya. Baru 1 kurang perkalian terpecahan atas kali atas, 5 kali 1 5 per 6 kali 11 66. Oke, demikian. Kita lanjutkan. Oke, 55 tambah 6 adalah hasilnya 61 ya. Hasilnya 61. Di sini Bapak buat ya. Hasilnya 61 per penyebut 66. Oke, ini 1 kurang 5 per 6 perkalian silang juga. 66 kali 1 tetap 66 kurang 5 berapa hasilnya? 61. Dan ini juga wajib dibagi penyebut 66, kan gitu dia. Nah, perhatikan di sini anakku, pembagian yang sama di sini ya, maka hasil baginya selalu 1 ya. Hasil baginya adalah selalu 1. Tetapi di sini masih bentuk apa? Ini nih, bentuk tangen dalam sudut penjumlahan dua buah sudut ya. Sudut A tambah sudut B. Nilainya adalah 1. Yang ditanyakan berapakah besar sudut A tambah sudut B, kan gitu dia ya. Jadi besar sudut tangen A tambah B dapat kita cari dari persamaan ini. Caranya anakku adalah ubah aja ke bentuk persamaan tangen ya. Bab pertama ya, materi kita atau topik kita, tangen berapa derajat kah? Nilainya 1. Tentu tangen 45 derajat. Oke, kedua ruas fungsinya sama, yaitu tangen. Kita coret. Hasil akhir sudut A tambah sudut B diperolehlah 45 derajat. Dalam derajat ya, kalau kita ubah ke dalam radian ini setara dengan pi per 4 radian. Demikian, sebatas ini. Bagaimana kira-kira anakku? Bisa dimengerti ya? Kalau kurang jelas, boleh kalian putar ulang video pembelajaran Bapak sampai tuntas. Jika kurang juga, boleh lihat di modulnya. Di situ sudah Bapak tuliskan secara detail. Demikian anakku, pertemuan kita kali ini. Salam sehat. Kembali lagi Bapak ucapkan salam S.